Kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di Yeremia pasal yang ke-11. Saya rasa kita masih maklum dengan orang-orang yang berbuat salah karena dia tidak mengetahui. Orang tersesat karena memang dia tidak mengetahui jalannya. Sesuatu yang tidak tahu lalu kemudian mengakibatkan hal-hal yang buruk karena ketidaktahuannya itu, kita bisa menerima dan kita bisa memaklumi akan hal itu. Tapi coba pikirkan skenarionya seperti ini. Mereka jelas-jelas diberitahu, mereka jelas-jelas diingatkan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Bagaimana respon Anda ketika mereka akhirnya harus menanggung akibat dari kesalahan yang mereka lakukan? Sudah diperingatkan bahwa ini adalah hal yang tidak baik, ini hal yang tidak benar. Kalau dilanggar ada konsekuensi yang harus mereka bayar. Rupanya mereka nekat untuk melakukannya. Akibatnya mereka harus tanggung. Saya rasa kita pun akan berkata wajar. Lalu kemudian contoh lagi. Mereka tidak tahu jalan, lalu kemudian ada alat GPS yang menuntun mereka ke jalan yang benar. Tetapi mereka menghiraukan tuntunan itu. Mereka memilih untuk mengambil jalan mereka sendiri dan akhirnya tersesat. Maka kita pun tahu betapa bodohnya mereka. Sudah diberi petunjuk, sudah diberitahu, tapi nekat saja mengambil jalan mereka sendiri. Saya rasa dengan gambaran ini Anda bisa menangkap apa yang akan kita pelajari di pasal yang ke-11 ini. Karena kenyataannya sama persis dengan bangsa Israel. Bangsa Israel mendapat hukuman Tuhan. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka sesat jalan, karena mereka berdosa. Masalahnya adalah mereka sesat jalan, mereka berdosa. Bukan karena Tuhan tidak memberitahu kepada mereka. Bukan karena Tuhan tidak memperingatkan lebih dulu kepada mereka. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-7. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Ingat, Tuhan memperingatkan mereka. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi Tuhan memperingatkan terus-menerus. Dari sejak zaman mereka keluar dari Mesir hingga zaman sekarang, Tuhan memperingatkan mereka. Tapi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Jelas-jelas Tuhan memperingatkan, tapi mereka menolak peringatan Tuhan. Jelas-jelas Tuhan berkata, dengarkan suaraku, tetapi mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jelas-jelas Tuhan menuntun mereka, tapi mereka mengambil jalan mereka sendiri. Mereka lebih menuruti kedegilan hati mereka. Maka di dalam ayat yang ke-11, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah mereka sembah dengan korban bakaran, tapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Akhirnya Tuhan menyerahkan dosa, kejahatan, kesesatan mereka kepada hukuman. Bahkan kalaupun mereka berseru-seru kepada ilah-ilah asing yang mereka sembah, mereka berseru-seru kepada berhala-berhala, jelas berhala-berhala itu tidak akan sanggup menolong mereka. Hal ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Tuhan mengasihi kita. Karena itu setiap saat Tuhan memperingatkan kita. Tuhan berbicara kepada kita. Entah lewat firman yang kita baca setiap hari. Entah lewat hamba Tuhan. Entah lewat situasi keadaan di sekeliling kita. Bahkan Roh Kudus juga seringkali berbicara kepada kita.
Itu peringatan Tuhan, itu suara Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Anda dan saya, maka firman-Nya berkata, jangan pernah keraskan hatimu. Belajarlah lembut, belajarlah untuk menerima firman itu. Belajarlah untuk hidup dalam petunjuk Tuhan. Bukan mengambil jalan kita sendiri, bukan mengeraskan hati kita. Sebab kalau kita mengeraskan hati terus-menerus, akan ada waktunya Tuhan berhenti berbicara dan mengizinkan hukuman itu datang. Bagian daripada disiplin Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kalau sudah seperti ini, menyesal pun tidak ada gunanya. Kita harus bayar harga yang sangat mahal akibat kebodohan dan kekerasan hati kita. Tentu saja saya berdoa, Anda dan saya tidak perlu mengalami hal itu. Jadilah orang yang lembut hati, mudah dituntun oleh Tuhan, mudah dibentuk oleh Tuhan, mudah diajar oleh Tuhan. Tuhan berkati.